Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya baik Mas T, kabarnya baik, alhamdulillah. Ini agak apa ya? Aku buat konten ini agak lumayan deg-degser juga karena Allahu Akbar. Mungkin ini aku tayangin besok ya, Sabtu atau Minggu, antara Sabtu Minggu lah nanti aku tayangin video ini, atau mungkin Selasa depan. Pokoknya aku syuting-syuting dulu menyampaikan ini. Ada banyak sekali yang aku terima di tadi malam. Jadi kan semalam Mas T bilang kalau tidurnya kurang enak, terus gerahnya luar biasa. Gerahnya sampai bikin sedih, sampai bikin ngelekep, sampai bikin marah ya kan. Terus aku pakai buat tirakat dalam tanda kutip, silahkan artikan sendiri. Aku coba untuk cari tahu sebetulnya mau ada apa, dan di video ini aku tidak menceritakan apa yang aku rasakan. Ternyata aku menemukan sebetulnya, tetapi sayangnya aku tidak diperkenankan untuk menceritakan itu kepada teman-teman, saya tidak diperbolehkan. Jadi justru saya mendapatkan satu hal yang membuat saya menjadi bertanya-tanya. Kenapa? Cerondol itu tiba-tiba ngasih saya clue bahwa selain awal tahun ini juga akan bareng dengan air yang meluap, dan sudah terbukti teman-teman. Jadi beberapa tempat yang memang sudah langganan banjir pesisir atau banjir rob itu dikabarkan juga sudah terdampak, meskipun alhamdulillah tidak besar ya. Tadi malam dia menyampaikan lagi bahwa selain banjirop yang dimaksudkan Cerondol, itu juga masih ada potensi lain. Selain air yang dari laut itu meluap menjadi perkara musibah di pinggirnya, juga ada clue yang disampaikan ke saya bikin saya deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena jujur saya sedang akan OTW ke Lampung saat video ini saya buat. Ini kan di hari Jumat ya. Mas T akan berangkat nanti malam kurang lebih jam 1 atau jam 2 Pak dini hari Sabtu untuk menuju atau bertolak ke Lampung. Dan itu saya harus nyebrang, teman-teman. Jadi agak Allahu Akbar. Kenapa sih harus ngomongin itu, Cerondol? Aku jadi agak ya jujur, saya juga manusia biasa, parno juga. Tapi apakah saya nggak akan pulang gara-gara omongan Cerondol? Enggak, saya tetap akan pulang karena memang agendanya sudah diatur sedemikian rupa.
Dan sebenarnya apa detail yang disampaikan Trondol? Nanti saya akan jelaskan lebih detail ya. Sebelumnya selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya. Teman-teman yang sudah sering nonton video ini atau yang lama kalau belum subscribe, ayo support Mas Teh dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Sehat-sehat ya orang baik. Amin. Yang sudah tulis-tulis hadir, absen, nyawer, terima kasih. Semoga semuanya selalu dalam kondisi yang sehat. Amin. Apabila ada yang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Yang sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, saya doakan semoga hutangnya ndang lunas. Amin, amin, amin ya robbal alamin ya. Sebelum kita lanjut membaca atau menyampaikan apa yang disampaikan Trondol, Mas Tulus juga punya info buat teman-teman bahwa selama Mas Tulus pulang ya, antara tanggal 5 sampai tanggal 8 belum ada pengiriman minyak bidara. Jadi mohon pengertian teman-teman ya. Tetapi penerimaan untuk sedekah nasi box masih terus Mas Tulus buka sampai Allah kabul, Allah cukupkan untuk sedekah nasi box kita di bulan Januari. Insya Allah Allah cukupkan, insya Allah Allah berikan izin jumlahnya sesuai dengan harapan kita. Amin. Insya Allah Allah kirimkan orang-orang baik, malaikat-malaikat baik untuk membantu sedekah nasi box kita di awal tahun 2025. Amin ya Allah. Kalau masih pengen bantu gimana caranya Mas Tulus? Silakan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening yang di kolom deskripsi. Minimalnya Rp12.000, selebihnya terserah teman-teman ya. Matur sembah nuwun yang sudah bantu tanpa terkecuali Gusti Allah berkahi nggih. Rezekinya, usahanya, keluarganya, dirinya, segala urusan ya Allah berkahi. Amin. Semoga juga niat hajat yang dituju disampaikan sesuai dengan tujuannya. Amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin. Hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jenengan jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin, amin ya robbal alamin. Kemarin itu 600 ribuan ya. Harapan saya sih tanggal 10 nanti pas masih sudah pulang ke Jakarta, terus dicek jumlahnya sudah, amin, target saya pribadi 1 juta lah minimal ya. Nah kalau lebih ya alhamdulillah, kalau cukup ya amin. 1 juta saja targetnya untuk dia tanggal 10. Amin. Ayo dibantu. Baik, apa yang bikin Mas Teh jadi deg-degan untuk pulang? Lah ini yang agak jadi pertanyaan. Saya akan beranjak pulang, sedangkan kalau dari Pulau Jawa menuju ke Sumatera itu kan saya harus nyebrang kapal laut ya teman-teman. Dan lagi dan lagi jadi pertanyaan bagi saya ketika Cerondol memberikan penyampaian bahwa bukan hanya air laut yang meluap saja, atau artinya ada air yang meluap, ada air yang cukup banyak di awal tahun, tetapi ternyata akan ada pengambilan, astagfirullahaladzim, akan ada pengambilan tumbal atau akan ada banyak orang yang mengalami laka di awal tahun 2025. Salah satunya itu. Bahkan aku juga tadi ada info lain yang aku terima dari yang Maung Telon soal Jawa Barat. Ini lagi-lagi Jawa Barat ini sebetulnya mau ada goyangan sepertinya. Jadi tetap waspada ya teman-teman. Nanti kita buat di video terpisah saja supaya lebih enak ngomongnya. Dan di video ini saya menjelaskan sedikit yang saya sampaikan atau yang Cerondol sampaikan ini bukan sesuatu yang pasti terjadi, tetapi artinya ini sesuatu yang perlu kita waspadai. Jika memang kalian mau mempercayai silahkan, tidak pun juga tidak masalah, dan jangan dipercaya 100% juga saran dari saya ya. Jadi dia menyampaikan kalau juga akan banyak orang yang wafat di laut atau di air di sini disampaikan. Aku sempat nanya, apa memang penyebab wafatnya di air itu adalah salah satu penyebabnya karena memang kecelakaan atau memang ada sesuatu yang besar? Bahkan dia tidak menjelaskan secara detail karena jujur sekali. Secara manusiawi aku juga ngerasa agak deg-deg, agak takut karena
kebetulan banget memang nanti malam itu saya mau pergi. Saya mau nyebrang teman-teman. Jadi aku sempat bertanya juga. Tetapi dia tidak menyampaikan soal itu. Banyaknya orang yang wafat di air ini, sekali lagi di air ya teman-teman, bukan selalu di laut, tetapi di tempat-tempat yang dekat dengan air atau tempat yang berhubungan dengan air. Karena sekarang kan sedang banyak dibuka tempat wisata air lah, wisata alam lah, dan seterusnya. Jadi saya harap untuk hati-hati. Bahkan dia nyenggol, apa mau cari bahasamu? Bajul. Aku sempat cari tahu bajul itu apa. Ternyata bajul itu buaya teman-teman. Jadi eh, ulo, ular teman-teman. Jadi bajul dan ular istilahnya itu apa ya? Bajulan ulo katanya. Bajul dan ulo. Ulo itu ular teman-teman. Jadi salah satu faktor yang membuat orang wafat di air tadi juga bisa disebabkan oleh hewan yang dua yang saya sebutkan tadi, karena ular, karena juga buaya. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, apa ini memang ada faktor campur tangan bangsa jin yang memang menyamar jadi ular, memanfaatkan segala sesuatunya, kemudian mencari tumbal dan seterusnya? Jawaban saya betul. Dia menyampaikan kalau apa istilahnya? Aku suka kadang-kadang ketawa dengan yang disampaikan Ronald itu karena dia itu polos, penyampaian dia itu ya apa adanya dengan bahasa yang kosakata menurut saya di telinga saya itu tuh agak nyeleneh dan agak lucu gitu loh, agak kurang kurang sesuai. Dia bilang kalau mau apa ada istilahnya tuh apa? Kalau bahasa Indonesianya saya artikan sebagai hantu air ya. Dia menyampaikan kalau ada makhluk yang di air yang akan memprakarsai itu, salah satunya menjadi maaf buaya yang akan menyerang manusia. Jadi konflik antara manusia dan buaya ini sepertinya juga di 2025 awal nih juga akan jadi konflik yang lumayan marak. Jadi aku harap hati-hati kalau misalnya teman-teman yo. Jadi emang makhluk itu bisa nunggangi ular sama buaya, maksudnya gitu ya. Jadi saya nggak bilang kalau buaya di semua tempat itu adalah bahaya. Ya aku rasa tuh bahaya karena mereka kan hewan buas. Tetapi maksudnya mereka tuh bisa diprakarsai menjadi dalam tanda kutip penyerang lebih lebih memiliki aura serangnya atau memiliki jiwa serangnya lebih kuat karena memang ditunggangi oleh si hantu air ini dari yang dimaksudkan Curondol. Jadi kalau memang tempat kalian itu adalah tempat habitatnya buaya, dan kita sudah tahu juga di beberapa tempat di Indonesia ini juga banyak sekali tempat-tempat di mana ya manusia dan buaya saling berdampingan satu sama lain. Tidak semua tempat memang bahaya, tetapi artinya ketika memang di situ memang ada potensi hidup manusia antara buaya itu saling berdampingan, harusnya juga lebih aware dengan yang Mas Tulus sampaikan supaya lebih menjadi bahan kehati-hatian. Maksud saya itu di situ. Jadi mudah-mudahan ini hal yang hanya disampaikan terus merupakan sebuah kiasan, jangan sampai terjadi. Tapi dia tadi memperingatkannya agak lumayan keras yang membuat saya itu juga agak jadi bertanya-tanya karena salah satu yang disampaikan pertama sebelum saya menyatakan apakah nanti mau ada kecelakaan kapal kah atau besar atau kecil kah, aku juga sampai bilang kayak gitu. Dia yang pertama kali bilang kalau ada bajul dan ulo yang akan ya bajul dan ular yang akan menjadi buaya dan ular yang akan menjadi salah satu prakarsa tersangka, maksudnya yang menjadi wafatnya orang di air tadi. Jadi memang ini mungkin tempat-tempat yang memang sudah menjadi apa ya lahan atau wilayah yang memang berpotensi ada konflik antara manusia dan buaya. Aku rasa harusnya jadi lebih aware lagi karena video ini. Harapan saya sih seperti itu. Bukan untuk dipercaya tapi lebih hati-hati. Karena mereka akan lebih buas, mereka akan lebih aware karena ada campur tangan si hantu air ini tadi. Jadi mereka akan bersinergi dengan si hewan itu untuk menjadi lebih buas. Jadi aku harap untuk hati-hati. Mungkin juga karena memang siklusnya tempatnya sudah yang harusnya buat tempat tinggal mereka jadi tempat hidup manusia, mereka merasa terganggu, sudah kesel sama manusianya, ditambah ada campur tangan si hantu air tadi, kemudian jadi potensi yang mengarah ke situ. Jadi aku harap salah satu potensi orang meninggal di air ini juga disebabkan oleh hewan buas yang ada di air. Salah satunya disambungkan adalah buaya dan juga ular. Sekali lagi ini tidak semuanya mungkin, tetapi artinya jadi bahan kehati-hatian saja untuk konflik manusia dan buaya ini supaya lebih dihati-hatikan lagi. Kemudian juga dari pihak-pihak terkait juga lebih aware lagi. Kalau memang belum ada pemberitahuan soal buaya mungkin disampaikan. Gak usah jauh-jauh. Tempat tinggal saya ini juga
merupakan tempat yang memang masih lumayan sering, hampir setiap tahun. Sorry. Hampir setiap tahun saya dengar di Rawajitu itu ada beberapa kejadian manusia yang ditergam sama buaya. Dan itu tuh hampir setiap tahun. Dan memang wilayah kami namanya aja Rawajitu. Jadi kami itu tinggal di rawa-rawa di mana yang memang dulu habitatnya mereka. Dan sebagian yang di pedalaman, kalau yang di tempat saya sudah enggak, tapi yang bagian pedalaman kayak di muara-muara sungai, itu masih banyak sekali masyarakat sekitar yang aktivitasnya tambak udang itu yang masih berdampingan dengan si nenek tadi. Jadi mereka menyebutnya mbah atau nenek karena memang ya udahlah kami saling berdampingan aja biasa aja, tetapi nggak menutup kemungkinan bahwa artinya konflik-konflik seperti itu tuh sudah sering terjadi. Jadi aku harap kalau memang ada tempat-tempat seperti tempat tinggal saya, khususnya untuk masyarakat di luar tempat tinggal saya, mungkin di luar tempat lain, Kalimantan misalnya, Sulawesi yang memang berdampingan dengan itu juga, kalau memang belum ada papan pemberitahuan, mungkin pemerintah atau pihak terkait lebih aware supaya menghindari itu. Karena ini akan merebak yang disampaikan Trondol. Ya mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi kalau mereka terkotori dengan si hantu air ini, aku rasa juga akan bahaya gitu loh. Nah, berikutnya adalah orang meninggal di air ini juga saya asumsikan dari apa yang disampaikan Trondol juga bisa untuk orang-orang yang sedang berwisata di air, kemudian juga orang yang sedang menggunakan air untuk mengais rezeki dan juga untuk mobilitas. Salah satunya saya yang akan menggunakan air. Wah, ini juga jadi pertanyaan ini. Jadi para nelayan juga hati-hati, saudara-saudaraku yang mengais rezeki di lautnya Allah hati-hati, karena potensinya ada juga. Kemudian saudara-saudaraku yang mungkin sedang berwisata dan memilih wisata air untuk pilihan wisata selama musim liburan harus juga hati-hati. Kemarin juga kami ke Waterboom, tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Jadi dari yang besar sampai yang kecil kemungkinannya ada teman-teman. Jadi ya aku berasumsi juga selain kecelakaan besar yang terjadi di laut dengan skala besar, kemungkinan ada kecelakaan kecil di tempat wisata yang kecil ini juga berpotensi terjadi di beberapa titik. Salah satunya ya mungkin tempat wisata yang kecil-kecil tadi, ada waterboom kecil atau kolam renang yang kecil, atau bahkan dia menyampaikan tadi apa Dok? Dia bilang dibeli atau di sumur. Ini clue yang disampaikan dulu ya. Dibeli atau di sumur biasa saja, itu juga bisa jadi momen mereka menjadi korban. Jadi kayak kecebur sumur misalnya, kayak di sungai kecil, atau mungkin apa bahasa Indonesia belumbangan tuh apa ya? Kalau di Jakarta bilangnya empang. Ada empang kecil, tiba-tiba ditemukan korban di situ, anak kecil yang wafat dan seterusnya. Itu juga salah satu momen. Hantu air ini juga tidak selalu merasuk di si hewan yang saya maksudkan, tapi juga bisa menghasut ke anak-anak. Khususnya sih lagi dan lagi anak-anak. Termasuk virus-virus yang saya sampaikan sebelumnya itu juga dikabarkan juga mengincar anak-anak. Aku juga nggak tahu kenapa lebih dominan ke situ, tetapi ini juga masih ada potensial. Jadi dia bilang belik sampai belumbang. Belik atau belumbang. Belik itu kalau bahasa saya sumur kecil, tapi nggak tahu kalau di tempat teman-teman belik itu apakah sumur atau bukan. Kalau di saya belik itu sumur. Kalau belumbang itu semacam ada lubang di dekat rumah kita yang biasa buat nabun atau buat tempat lumpur atau tempat apa yang berair biasanya. Belumbang saja bisa menjadi sumber kehilangan nyawa bagi seseorang, khususnya anak-anak. Ini satu hal yang harus hati-hati. Jadi salah satu yang perlu kita jaga itu juga anak-anak kita yang di usia di bawah 15 tahun. Ini satu hal yang disampaikan Trondol. Kemudian poin terakhir dari yang disampaikan beliau atau Trondol adalah kecelakaan dengan skala besar di laut dengan korban yang tidak sedikit. Ini juga aku berasumsi lagi dari apa yang disampaikan Trondol juga bisa jadi kayak kapal yang besar sekali dengan korban yang cukup banyak, atau kapal yang memang kecil tetapi juga berpotensi mengalami trouble kemudian menjadi musibah. Ini artinya juga tidak selalu terjadi di laut teman-teman. Jadi memang kayak di kapal kecil. Sekarang kita kan juga daerah kita ini kan lumayan banyak sekali sungai ya di Indonesia ini. Jadi orang-orang yang masih menggunakan transportasi sungai, nggak usah tempat lain, di tempat saya itu juga masih banyak ke pulau-pulau kecil yang harus menggunakan transportasi air yang berpotensi juga ketika terjadi. Bahkan tadi kalau apa kata kamu Dok? Nabrak bajul katanya. Jadi kalau di kali kecil bisa jadi nabrak bajul kemudian jadi perkara. Kemudian kalau di laut mungkin juga ada trouble besar terkait dengan kapal kecil atau kapal besar. Atau bahkan tadi dia bilang untuk yang pencari suaka atau pencari ikan. Jadi aku harap
Ini hanya sebuah cerita, harapanku ini hanya sebuah ocehan kosong yang tidak terjadi, tidak jadi, jangan sampai terjadi. Selamat sulumun selamat, yang ngais rezeki, yang perjalanan jauh, yang wisata, yang apapun itu di sekitar kita, harapan masih semoga diberikan keselamatan sehingga tidak terjadi apapun. Amin ya Allah, harapan saya itu. Tetapi jujur saya juga ngerasa deg-degan, tapi insya Allah saya pasrahkan segala sesuatunya sama Allah. Karena mau nggak mau ketika saya pulang, saya harus harus lewat laut gitu loh teman-teman. Karena apa? Dia menyampaikan bahwa laut ini sedang ada aktivitas lumayan kencang di laut. Salah satunya juga gelombang. Ini yang jadi pertanyaan lagi. Astagfirullahaladzim, cerondol. Malah ngomong anu apa jenenge? Enak lah bemu. Pelatok nih. Cangkemmu sak. Tak sumpahi gue tadi pitik. Ben kapok. Nah, jadi ini juga mengingatkan bahwa ini potensinya terjadi juga kalau di laut itu berpotensi juga dengan yang namanya gelombang tinggi. Jadi waduh, aku mau nyebrang, aku mau naik kapal laut, mudah-mudahan enggak ya. Oke. Jadi kalau pas yang lain nyebrang, yang nyari duit atau yang ngais rezeki di jalan Allah dengan mengais rezeki di lautnya Allah, mudah-mudahan berangkat pulangnya aman. Tapi setelah mereka sudah sampai rumah, nggak apa-apa gelombang tinggi. Sama dengan Mas Tulus dan juga teman-teman yang akan menggunakan transportasi laut. Mudah-mudahan pas kita mau nyebrang aman, sudah selesai seberang-seberangannya, sudah selesai aktivitasnya, gelombang tinggi nggak apa-apa. Mau ada gelombang juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai besar, jangan sampai menjadi titik kerusakan atau bahkan menjadi musibah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Selamat girek. Ngapunten, ini bukan sesuatu yang harus kalian percaya, tapi mudah-mudahan oceh-ocehan cerondol ini bisa jadi bahan kewaspadaan buat kita. Nggak usah dipercaya juga nggak apa-apa, saya nggak pernah paksa itu, tapi untuk hati-hati kita saja ya. Oke? Terima kasih banyak. Semoga manfaat yang Mas sampaikan. Insya Allah ketemu lagi di next video. Dan mudah-mudahan di video-video berikutnya Mas Teh bisa selalu hadir buat nemenin kalian secara cepat atau tidak jarang. Biar kalian nggak kangen. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat sekali lagi. Semoga apa yang teman-teman tonton bisa kalian ambil, kalian saring dari sesuatu yang baik sampai sesuatu yang nggak baik. Kalau nggak ada yang manfaat dari video saya, jangan ditonton, simple aja ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kemudian teman-teman yang sekarang sedang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen tuwe usaha, pengen tuwe kendaraan. Amin ya Allah. Segala hajat teman-teman yang nonton video ini semoga segera Allah kabul. Amin. Yang jual aset semoga cepat terjual. Yang sedang merintis usaha saya doakan semoga usahanya lancar. Kalau ada yang dagang semoga laris manis nggih. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih Mas Tulus, tim, keluarga, juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih, sehat berkah melimpah bagi kita semua. Semoga Allah melindungi kita dari bala apapun, Allah lancarkan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, dan semoga apa yang sedang kita kerjakan Allah permudah, Allah muluskan, Allah gampangkan, Allah lunaskan utang kita. Amin. Mas Tulus pamit mundur dulu, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya ngoceh welam ini. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.